Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Misalia Campaka Firdausi dari Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, di sini aku mau jelasin tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, jadi pada pertumbuhan dan perkembangan hewan ini yang pertama itu ada yang dinamakan dengan fase embrionik. Nah, yang dimaksud fase embrionik itu adalah fase yang dimulai dari zigot hingga menjadi suatu embrio. Nah, pada fase embrionik ini itu ada banyak tahapan. Jadi yang pertama ini tahapan morula. Nah, tahapan morula ini di mana si zigotnya ini akan mengalami pembelahan mitosis secara berulang menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga 64 sel. Nah, sel yang berjumlah 64 sel ini dinamakan dengan blastomer. Nah, nanti blastomer ini akan mengumpul menjadi suatu bola yang tidak berongga yang nantinya akan disebut dengan sel morula. Nah, nanti setelah menjadi morula, nanti morula akan terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola yang berongga dan berisi cairan yang kita sebut sebagai blastula. Nah, pada rongga bagian tengah blastula disebut dengan blastosol. Nah, nanti selanjutnya setelah tahapan blastula akan masuk ke tahapan gastrula. Nah, di tahapan gastrula ini akan terlihat jelas pelekukan rongga-rongganya gitu. Nah, pada tahapan gastrula ini nanti akan terbentuk lapisan-lapisan seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya ini ada tahap organonesis. Tahap organonesis itu adalah suatu tahapan di mana dia akan terbentuk organ-organ di dalam hewan itu sendiri. Nah, setelah gastrula, dia akan membentuk lapisan-lapisan. Yang pertama ada lapisan ektoderm, yang kedua lapisan mesoderm, yang ketiga lapisan endoderm. Nah, masing-masing lapisan ini dia itu akan terbentuk suatu organ-organ. Nah, untuk lapisan ektoderm sendiri, dia akan terbentuk seperti organ rambut, kulit, sistem saraf, sistem indah. Nah, kemudian untuk lapisan mesoderm ini, dia akan terbentuk suatu otot, rangka, alat reproduksi, peredaran darah, dan ekspresi. Nah, untuk lapisan si endoderm ini, dia akan terbentuk suatu pencernaan dan pernafasan. Oke. Nah, selanjutnya ini fase pasca embrionik. Nah, ini terjadi setelah si hewan itu lahir. Kemudian pada tahapan fase pasca embrionik ini ada 2 jenis. Jadi hewan itu ada yang mengalami metamorfosis sama metagenesis. Nah, yang pertama kita bahas metamorfosis. Jadi metamorfosis itu apa? Nah, metamorfosis itu suatu tahapan yang akan terjadi pada hewan. Nah, metamorfosis sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metamorfosis sempurna atau holometabola, dan yang kedua ada metamorfosis tak sempurna atau hemimetabola. Nah, untuk metamorfosis sempurna ini kenapa disebut sempurna? Karena pada setiap tahapannya itu dia akan berubah bentuknya, terlihat sangat jelas gitu perbedaannya. Nah, biasanya untuk metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya fase kepompong atau fase pupa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini contoh hewannya itu ada kupu-kupu, lalat, hewan, dan lebah. Nah, selanjutnya ini ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, dia itu pada tahapannya itu tidak begitu nampak perbedaannya gitu. Nah, pada fase ini, hewan ini hanya berbeda ukuran dan kematangan organ reproduksinya saja gitu. Nah, pada hewan muda di fase ini disebut dengan nimfa gitu, bukan larva. Nah, contoh metamorfosis tidak sempurna ini biasanya terjadi di kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, selanjutnya ini ada metagenesis. Nah, metagenesis sendiri itu merupakan salah satu bentuk siklus tumbuhan dan hewan. Istilah metagenesis ini digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam kehidupannya. Nah, di mana terjadi 2 cara reproduksi dalam siklus hidupnya. Nah, untuk metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase sekaligus, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Nah, untuk fase generatif disebut juga fase seksual.
di mana terjadi pembuahan ditandai dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan untuk fase vegetatif atau aseksual, yaitu terjadi melalui pembentukan spora. Ya, terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton.